Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pencemaran lingkungan. Di video kali ini, kita akan belajar tentang pencemaran tanah. Silakan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pencemaran tanah. 2. Siswa dapat menyebutkan penyebab pencemaran tanah. 3. Siswa dapat menjelaskan dampak pencemaran tanah. 4. Siswa dapat membuat gagasan upaya mengatasi pencemaran tanah. Baiklah, kita mulai dari pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Pencemaran tanah selalu berkaitan dengan aktivitas manusia yang sangat beragam. Oleh karena itu, penyebab pencemaran tanah dapat dibagi menjadi 5 berdasarkan tipe polutannya. Tipe polutan tanah terdiri dari biopolutan, aktivitas pertanian dan perkebunan, polutan radioaktif, limbah urban, dan limbah industri. Yang pertama, biopolutan. Biopolutan disebut juga dengan polutan yang berasal dari agen-agen biologi. Agen-agen biologi ini biasanya dapat berperan sebagai pupuk kompos bagi tanaman di dalam tanah. Jenis polutan ini berasal dari hasil ekskresi manusia, burung, dan hewan-hewan lain. Yang kedua, aktivitas pertanian dan perkebunan. Pertanian maupun perkebunan biasanya menggunakan beberapa bahan kimia untuk menunjang hasil panen. Bahan kimia tersebut diantaranya ada pestisida, pupuk kimia, herbisida, zat kapur, kompos, dan lain sebagainya. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan dapat berpotensi untuk mencemari tanah dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, polutan radioaktif. Substansi radioaktif yang dihasilkan dari aktivitas manusia, contohnya nitrogen, uranium, thorium, dan lain-lain. Zat radioaktif tersebut dapat menyumbat tanah dan memberikan efek toksik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Contoh pencemaran dari tipe polutan ini dapat ditemukan di prefektur Fukushima, Jepang. Pada tahun 2011 terjadi gempa bumi dan tsunami yang menghantam Fukushima.
Bencana tersebut menyebabkan meledaknya reaktor nuklir di PLTN Fukushima sehingga terjadi kebocoran air radioaktif. Kemudian, zona tersebut menjadi kawasan tertutup karena tingkat kontaminasi radiasi nuklir yang tinggi. Yang keempat, limbah urban. Jenis polutan ini dihasilkan dari rumah tangga dan sebagai hasil aktivitas manusia di perkotaan. Polutan tersebut antara lain sampah plastik, limbah domestik maupun komersial, dan materi-materi buangan lainnya. Yang kelima, limbah industri. Industri skala besar seperti pertambangan dan pabrik produksi dapat menyebabkan kerusakan tanah dalam jangka panjang. Limbah industri skala besar diantaranya berupa logam seperti timbal, merkuri, arsenik, nikel, dan sebagainya. Salah satu contoh pencemaran tanah akibat limbah industri yaitu kasus lumpur lapindo. Kasus lumpur lapindo merupakan pencemaran tanah yang disebabkan oleh semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo. Semburan lumpur panas tersebut muncul karena aktivitas pengeboran di sumur eksplorasi milik Lapindo Brantas. Pencemaran tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar, antara lain lumpur menggenangi 16 desa di 3 kecamatan. Rusaknya area pertanian yang diikuti oleh kerusakan lingkungan, permukaan tanah yang ambles di sekitar semburan lumpur, dan rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur. Pencemaran tanah memiliki dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup, mulai dari segi kesehatan hingga lingkungan. Toksin yang dilepaskan oleh polutan di tanah dapat berinteraksi dengan ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, polutan tanah yang mencemari air kemudian mempengaruhi ekosistem perairan. Nah, berikut ini beberapa dampak pencemaran tanah dari segi kesehatan dan lingkungan. Yang pertama, kesehatan. Pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada manusia, di antaranya kanker. Kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker, seperti logam berat. Yang kedua, kerusakan organ. Hal ini juga disebabkan oleh zat polutan tanah yang berbahaya. Salah satu contohnya seperti kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Yang ketiga, bioakumulasi. Bioakumulasi dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar polutan tanah. Jadi, kita harus waspada karena dapat berujung pada penyakit kronis yang tidak dapat disadari. Yang kedua, lingkungan. Efek pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Beberapa dampak lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran tanah misalnya, 1. Kehilangan keanekaragaman hayati. Paparan polutan yang berbahaya dapat mematikan sejumlah jenis tanaman atau hewan sehingga terjadi kelangkaan spesies. Yang kedua, menurunkan kesuburan tanah. Hilangnya biota-biota atau mikroflora yang ada dalam tanah dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur seperti sedia kala. Yang ketiga, perubahan struktur tanah. Struktur tanah dapat mengalami perubahan apabila terdapat polutan yang mematikan komponen penting dalam tanah. Pencemaran tanah dapat ditanggulangi dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama, memisahkan sampah organik dan anorganik. 2. Menggunakan prinsip 3R atau reuse, reduce, dan recycle. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Bioremediasi. Metode pengelolaan ini menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi kontaminan dan mengembalikan kesuburan tanah. Cara ini merupakan pengelolaan pencemaran tanah
yang terjadi secara alami. Aktivitas manusia memang tidak pernah lepas dari adanya pencemaran lingkungan. Tetapi kita bisa mengurangi pencemaran dengan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Yuk jaga bumi kita mulai dari sekarang ya. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.